Halo guys, nggak kerasa kita udah di ujung tahun 2021, memasuki tahun baru 2022. Dan gue yakin pasti di antara kalian memiliki New Year's Resolution masing-masing. Dan mungkin New Year's Resolution lo adalah untuk memulai sebuah karir atau shifting karir ke bidang yang baru. Tapi masih bingung, prospek karir apa yang kira-kira bakal gemilang banget di tahun 2022. Nah, di video kali ini gue akan share ke kalian top 4 skills dan pekerjaan yang berpotensi untuk gemilang banget di tahun 2022 dan yang pastinya gajinya bikin lo geleng-geleng kepala. Oke, yang pertama ada content creator. Siapa sih yang dulu nggak pernah kepikiran untuk menjadi seorang influencer, YouTuber, atau ya content creator? Dan dengan banyaknya sosmed zaman sekarang kayak Instagram, YouTube, atau TikTok, kayaknya semua orang itu udah bisa menjadi seorang content creator. Contohnya kita bisa lihat content creator di TikTok. Hanya bermodalkan HP, ide atau style keunikan masing-masing, mereka udah bisa menjadi seorang content creator yang memiliki penghasilan. Dan ngomong-ngomong penghasilan, sebenarnya sumber penghasilan content creator tuh juga cukup banyak. Mulai dari misalnya YouTube AdSense, ada juga endorsan yang pastinya, affiliate marketing, sponsor, itu semua bisa menjadi source of income seorang content creator. Contohnya ada Felicia Putri, sang investment storyteller yang memiliki penghasilan bulanan sekitar 400 juta rupiah. Dan penghasilan ini datangnya dari mana? Dari yang gue sebut tadi. Ada YouTube AdSense, sponsor, endorse, affiliate marketing. Dan yang lebih kerennya lagi, kalau lo menjadi seorang content creator, itu harganya semua lo yang set. Jadi seolah-olah kita itu ngasih atau ngeset gaji kita sendiri gitu. Nah, di awal karir Felicia Putri sebagai seorang content creator, dia udah bisa mendapatkan penghasilan sebesar 100 juta rupiah per bulan. Banyak orang mikir bahwa untuk menjadi seorang content creator lo butuh tools yang mahal-mahal. Sebenarnya enggak juga. Kayak Felicia Putri juga memulai karirnya sebagai content creator itu dengan tools yang sangat minim gitu. Dari mulai kamera yang mungkin pas-pasan, mungkin hanya menggunakan kamera HP. Tapi yang terpenting adalah dia sudah menciptakan ide atau keunikan atau lebih bahasa kerennya niche ya. Niche dia sendiri, yaitu dia menceritakan tentang keuangan, investasi, dan semua konten dia itu secara konsisten dia post di platform-platform media seperti TikTok atau YouTube. Nah, kalau misalnya lo sekarang udah tertarik menjadi seorang content creator, lo bisa mulai dari mencari keunikan atau style lo sendiri. Misalnya lo demen sama teknologi, ya udah bikin konten tentang teknologi. Lo share di semua jenis sosial media. Lo bisa share di YouTube, di TikTok, atau bahkan lo nge-share podcast di Spotify misalnya. Itu juga bentuk dari content creation. Jangan takut, yang penting kalian mulai aja dulu. Dan kalaupun kalian mikir, oh gue sekarang lagi ada kerjaan gitu, gue gak ada waktu untuk content creation. Tenang aja, menjadi seorang content creator itu juga bukan sesuatu yang lo harus lakukan secara full time. Jadi content creator lo juga bisa lakukan secara part time. Jadi walaupun lo ada kerja, lo bisa menyisihkan sedikit waktu aja untuk nge-create konten dan itu udah menjadi start yang bagus mungkin untuk lo menjadi seorang full time content creator. Nah, yang kedua ada blockchain engineer. Nah, kalau dengar kata blockchain pasti kita langsung kepikiran tentang crypto dan NFT yang sekarang tuh lagi booming banget, gak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Nah, ketika lo menjadi seorang blockchain engineer, lo pasti akan take part atau menjadi bagian dari tren tersebut. Nah, kalau misalnya bahas kripto kan kita udah agak sering ya, udah cukup familiar dengan cryptocurrency. Tapi mungkin di antara dari kalian ini masih agak kurang kenal dengan NFT. Nah, hubungan NFT dengan blockchain itu apa sih? Bagi yang belum tahu, gue akan jelasin dulu sedikit tentang NFT. NFT itu singkatan dari non-fungible token, yang berarti aset lo itu gak memiliki nilai yang fix. Kayak misalnya 1.000 rupiah itu memiliki nilai yang fix. Lo bisa tukar dengan 1.000 rupiah juga. Tapi kalau misalnya mau kita ambil gambaran yang lebih simple, non-fungible token tuh kayak lo kolektor kartu Pokemon misalnya. Dimana kartu Pokemon lo itu harganya itu berdasarkan kelangkaan mungkin atau tren dari kartu atau komunitas tersebut gitu. Jadi sebenarnya yang memberikan harga untuk NFT ini adalah ya orang-orang di sekitarnya gitu. Sama seperti art atau seni gitu. Nah, terus hubungannya apa dengan blockchain engineer? Blockchain engineer itu kan membuat sebuah blockchain di mana aset kita atau NFT kita itu akan tercatat di dalam situ supaya aset kita ini tidak bisa diduplikasi atau replikasi oleh orang lain dan juga menjamin originalitas dari
aset kita. Nah, karena kripto dan NFT ini sekarang lagi booming banget, kayak bahkan di Indo itu orang udah banyak yang kenal gitu ya tentang kripto, ada yang udah jualan NFT. Blockchain engineer ini udah semakin lama semakin banyak kebutuhannya. Dilansir dari Upwork, sekarang ada lebih dari 5.000 lowongan pekerjaan untuk menjadi seorang blockchain engineer. Nah, karena ini bidang yang relatif cukup baru, jadi kalau misalnya lu start menjadi seorang blockchain engineer sekarang, lu bisa menjadi salah satu pendiri atau pionir lah di dalam komunitas blockchain ini, khususnya di Indonesia. Nah, tapi walaupun ini field yang relatif masih baru, justru karena supply-nya itu sangat sedikit dan sekarang lagi ngetrend banget, jadi seorang blockchain engineer itu gajinya gede juga. Menurut Burning Glass Technologies di Amerika Serikat, seorang blockchain engineer itu bisa mendapatkan penghasilan sekitar $136.000 US dollar ya per tahun, atau kalau dirupiahin sekitar 1,8 miliar. Yang berarti satu bulannya itu berarti sekitar 150 juta per bulan untuk seorang blockchain engineer. Nah, mungkin beberapa dari antara kalian itu agak skeptis ya, itu kan di Amerika, di Indo mungkin gak segede itu. Nah, tapi jangan berkecil hati dulu, karena menjadi seorang blockchain engineer itu berarti lo akan bergerak di bidang IT. Dimana sekarang ini kalau misalnya lo bergerak di bidang IT, sekarang udah bisa kerja dari mana aja, work from anywhere. Jadi bahkan lo seorang warga negara Indonesia, lo mau kerja di luar negeri itu tetap bisa, ya tetap possible gitu, bahkan tanpa meninggalkan Indonesia. Jadi work from anywhere, literally from anywhere. Oke, yang ketiga kita ada full stack developer. Nah, di Indonesia sendiri karena sekarang trennya lagi digitalisasi, maka si full stack developer ini lowongan kerjanya semakin lama semakin banyak nih. Tapi di Indonesia sendiri supply untuk full stack developer itu masih minim banget. Nah, itu yang membuat perusahaan-perusahaan itu rela ngeluarin duit atau pengeluaran sebesar-besarnya untuk mempekerjakan para full stack developer. Nah, kalau kalian mau tahu, seorang full stack developer itu bisa starting salary-nya dimulai dari sekitar 6 sampai 8 juta. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau misalnya kalian memiliki skill yang memadai, itu kalian bisa memiliki starting salary sekitar 10 juta. Mungkin dibandingkan dengan yang dua pekerjaan sebelumnya itu terlihat kecil gitu. Tapi sebenarnya karena pertumbuhan dan perkembangan digital itu sangat cepat, otomatis career pathway yang kita punya itu juga sebagai seorang full stack developer itu juga akan berkembang secara pesat. Jadi sangat tidak menutup kemungkinan bahwa dalam sekitar 2-3 tahun ke depan kalian udah memiliki gaji belasan bahkan puluhan juta. Nah, sekarang marketnya juga semakin lama semakin meluas. Perusahaan asing pun atau dari luar negeri itu udah melirik full stack developer yang ada di Indonesia. Dan sekarang juga udah nggak sedikit full stack developer Indonesia yang udah kerja di perusahaan luar negeri juga. Salah satunya mungkin gue bisa cerita tentang temen gue yang bekerja sebagai seorang web developer di salah satu perusahaan di Eropa. Tapi dia kerjanya di Indonesia, tapi mendapatkan benefit dan salary yang berasal dari standarnya mereka gitu, dari standar Eropa. Yang pasti kalau misalnya ditranslate ke rupiah itu udah menjadi sultan banget lah. Nah, buat kalian yang masih penasaran tentang dunia full stack development, programming, dan coding, gue udah pernah bahas semuanya di video-video sebelumnya. Kalian bisa cek di sini dan di sini. Nah, di situ gue udah bahas tentang banyak hal, mulai dari gaji, suka duka jadi programming, bahkan gue juga sharing tentang pengalaman gue sebagai seorang full stack developer. Yang terakhir ada data scientist. Harvard Business Review menjuluki si data scientist ini, pekerjaan ini sebagai the sexiest job of the 21st century. Nah, kira-kira kenapa sih kayak gitu? Karena seorang data scientist itu memiliki peran yang penting di dalam sebuah perusahaan. Ibarat pilot, data scientist ini yang berada di balik kendali teknologi pengolahan data sebuah perusahaan. Nah, bayangin aja data itu udah ribuan jutaan miliaran bahkan bertebaran di mana-mana. Tapi tanpa seorang data scientist, gak ada yang bisa mengolah data-data tersebut. Otomatis ya percuma data itu ada. Kenapa ini penting? Karena setelah pengolahan data tersebut, sebuah perusahaan baru bisa akhirnya memberikan keputusan bisnis atau strategis yang tepat untuk meningkatkan atau mengefisiensikan bisnis mereka. Nah, karena itulah data scientist itu akan tetap menjadi the sexiest job of the 21st century. Dan karena ini juga demand-nya sangat besar di Indonesia, starting salary itu bisa dimulai sekitar dari 8 juta per bulan. Dan lagi sama seperti full stack development,
karena rapid banget perkembangan dunia tech industry, otomatis kita juga bisa mendapatkan penghasilan atau gaji yang lebih tinggi walaupun dalam jangka waktu yang cukup pendek. Nah itu dia guys, 4 pekerjaan yang berpotensi memiliki gaji hingga puluhan juta rupiah. Jadi kita ada content creator, blockchain engineer, full stack developer, dan data scientist. Nah kira-kira kalian mau jadi apa nih? Coba silakan tulis di komentar di bawah ini ya. Oh ya, by the way, untuk full stack developer dan data scientist, Purwadika juga menyediakan course untuk itu. Jadi cocok banget untuk kalian yang mau memulai di bidang tersebut atau shifting karir ke bidang tersebut. Itu kalian bisa cek selengkapnya di website kita. Anyway, semoga video ini bermanfaat untuk kalian, memotivasikan dan memberi insight tentang karir apa yang kalian mau ambil di tahun 2022 ini. Saran gue, kalau kalian udah tertarik dengan salah satu dari 4 pekerjaan yang tadi, jangan ragu atau jangan takut untuk mulai aja dulu. Siapa tahu pekerjaan itu bisa menjadi passion kalian bisa memiliki karir yang gemilang dan menghasilkan banyak cuan di tahun 2022. Oke guys, thank you banget yang udah nonton sampai sini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Until next time, bye-bye. Ibarat pilot data scientist ini ya ibarat pilot ya kan.